Latihan perdana untuk Piala AFF penuh kejutan, pemain abroad langsung bergabung. Tak mampu kalahkan Indonesia, Roberto Mancini tiba-tiba ungkap penyesalan mendalam. Tak gentar hadapi tim tangguh, Sintayong akui skuad Garuda kini sudah naik kelas. Ragnar optimis mimpi skuad Garuda ke Piala Dunia akan menjadi kenyataan. Lama diabaikan, begini pesan heboh Elkan Bagot untuk supporter skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad timnas Indonesia telah menjalani sesi latihan perdana bersama sang pelatih Sintayong. Para pemain pun telah berkumpul di Bali sejak Rabu kemarin. Setelah berkumpul, tim asuhan Sintayong ini pun langsung menggelar sesi latihan perdana pada Kamis sore tadi. Dari 33 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024 ini, sepertinya belum berkumpul semua. Ada beberapa pemain abroad yang masih belum terlihat, namun ada kejutan di latihan ini. Ya, satu pemain abroad yang sudah terlihat bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Ronaldo Kuate. Pemain yang saat ini memperkuat tim Liga Thailand Muangthong United tersebut terlihat sudah tiba di Bali. Ronaldo Kuate terlihat berjalan memasuki bus bersama Kadek Arel untuk menuju lokasi latihan. Dalam video yang diunggah Instagram resmi timnas Indonesia itu menunjukkan Ronaldo Kuate keluar dari bus dan langsung menjalani latihan dengan tim. Jelang ajang 2 tahunan ini, memang belum semua pemain bergabung, khususnya pemain abroad. Namun untuk pemain yang berkarir di Liga 1 dipastikan sudah bergabung. Mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini yang tak mampu mengalahkan tim nasional Indonesia mengungkap penyesalan mendalam karena memilih menangani The Grand Falcons. Ya, timnas Indonesia sempat menghadapi Arab Saudi asuhan Roberto Mancini pada 5 September lalu. Itu merupakan laga pertama skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan mereka meraih 1 poin penting. Gol Sandi Was bahkan sempat membuat timnas Indonesia unggul terlebih dahulu sebelum The Grand Falcons menyamakan skor menjelang jeda turun minum. Itu merupakan salah satu dari banyak laga yang mengecewakan untuk Arab Saudi ketika diasuh oleh Roberto Mancini. Ya, Mancini tidak melalui karir yang menyenangkan di Arab Saudi sehingga SAFF sepakat untuk mengakhiri kontraknya. Usai menganggur, Roberto Mancini buka suara dan mengaku menyesal karena meninggalkan timnas Italia untuk Arab Saudi. Meninggalkan tim nasional Italia adalah pilihan yang salah, satu hal yang tidak akan saya perbuat lagi. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah kegagalan lolos ke Piala Dunia. Meninggalkan tim nasional adalah pilihan yang salah. Jika Presiden Grapina dan saya sudah berbicara, menjelaskan, mengklarifikasi, keadaan mungkin tidak harus menjadi seperti ini, ujar Roberto Mancini. Sebagaimana yang diketahui, beberapa waktu lalu skuad Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menjelaskan pertandingan melawan Arab Saudi menjadi sinyal bahwa skuad Garuda ada di tahap yang berbeda. Secara ranking FIFA, posisi kedua tim tentu cukup jauh dan Grand Falcons lebih diunggulkan. Namun mereka bisa membuktikan diri dan meraih kemenangan dramatis di kandang sendiri. Menurutnya mental saat ini sangat berpengaruh dan Indonesia sudah tidak bisa dipandang remeh. Pelatih berusia 54 tahun ini menjelaskan perjalanan Indonesia di putaran ketiga ini cukup baik. Mereka baru mendapatkan 2 kekalahan meski datang sebagai tim kuda hitam. Dia menilai bahwa performa tersebut harus terus dipertahankan agar mereka bisa terus bersaing. Yang lebih buruk adalah bahwa mereka adalah tim yang lebih baik dari kami. Misalnya sekarang adalah Saudi, mereka adalah tim 3 langkah lebih baik dari kami. Jadi kami kalah di 2 pertandingan. Tentu saja konten permainan sedikit tertinggal, tetapi kami melakukan pekerjaan yang baik dalam situasi seperti ini. Kepercayaan diri para pemain tinggi, ujar Sintayong. Sintayong menilai bahwa masalah lini depan masih menjadi masalah bagi skuad Garuda saat ini. Tentunya ini akan terus diperbaiki karena sektor penyerangan yang tajam bisa menjadi solusi mendapatkan hasil maksimal. Selain itu, semua pemain saat ini dalam kepercayaan diri tinggi dan saling percaya selama berada di lapangan.
Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menyuarakan keyakinan bahwa peluang Garuda untuk tampil di Piala Dunia bukan lagi sekedar mimpi, melainkan target yang realistis. Hal itu disampaikan pemain keturunan Maluku itu dalam wawancaranya dengan salah satu media besar di Belanda. Ragnar menilai performa skuad Garuda dalam kualifikasi menunjukkan potensi besar untuk meraih prestasi tersebut. Saat ini, tim asuhan Sintayong telah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan, hasil dari 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kekalahan. Dengan 4 laga tersisa, peluang untuk meraih tiket ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Dalam format kualifikasi ini, 2 tim teratas di fase grup akan lolos langsung ke putaran final, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran keempat. Timnas Indonesia menargetkan setidaknya posisi 4 besar untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia. Ragnar yang saat ini bermain untuk klub Belgia FC Pidender optimis dengan peluang timnas Indonesia. Menurutnya, performa Garuda dalam 6 laga terakhir menjadi bukti bahwa tim ini mampu bersaing di grup yang kuat. Mimpi bermain di Piala Dunia tentu saja realistis, ada aliran positif dan kami berpartisipasi dengan baik di grup yang kuat, ucap Ragnar Oratmangun. Keyakinan Ragnar Oratmangun didukung oleh perkembangan positif timnas Indonesia, baik dari segi performa di lapangan maupun strategi yang diterapkan pelatih Sintayong. Pemain muda andalan Dewa United Alfrianto Nico mengaku senang dan sangat bersyukur karena kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah menjadwalkan TC sebagai persiapan skuad Garuda menata Piala AFF atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Alfrianto Nico mengatakan sangat antusias dapat kembali ke timnas Indonesia. Dia pun senang pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kesempatan buatnya unjuk kualitas dalam TC. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan akan berusaha memberikan performa terbaiknya dalam TC agar dipilih ke skuad utama timnas Indonesia. Karena alasan itulah Alfrianto Nico mengatakan untuk saat ini fokusnya adalah untuk menjaga kesiapan diri. Jadi saat TC berlangsung dirinya sudah siap melahap berbagai arahan dari tim pelatih. Alhamdulillah saya bersyukur dan terima kasih buat Coach Sintayong karena sudah percaya saya lagi. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik di training camp dan bisa masuk di skuad. Persiapan saya menjaga fisik saya, terus sama menjaga kebugaran, kata Alfrianto. Di balik kesuksesan timnas Indonesia saat ini, ada andil dari pemain keturunan yang mulai terlupakan. Ya, dia adalah Elkan Bagot. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia berada dalam kesuksesannya usai memastikan tiket ke Piala Asia 2027 dan untuk pertama kalinya menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kesuksesan ini bahkan berlanjut dengan kenaikan peringkat yang perlahan-lahan mendekati target yang dicanangkan, yakni menembus 100 besar ranking FIFA usai duduk di peringkat 125. Tak cukup sampai di situ saja, kesuksesan skuad Garuda juga terlihat dari kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berstatus sebagai salah satu negara dengan ranking rendah di babak ini, timnas Indonesia membuat kejutan dengan berhasil menyodok ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia mampu mengungguli lawan-lawannya yang punya ranking lebih baik seperti Arab Saudi dan Bahrain. Di balik kesuksesan timnas Indonesia sejauh ini, nyatanya ada andil dari pemain keturunan yang mulai terlupakan, yakni Elkan Bagot. Bahkan Elkan Bagot sendiri mengakui sudah memprediksi kesuksesan yang direngkuh timnas Indonesia saat ini. Elkan Bagot yakin bahwa timnas Indonesia bisa bersaing banyak di ajang bergengsi seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Hanya saja, pemain yang kini berusia 22 tahun itu meminta fans Garuda bersabar dengan proses untuk bisa mencapai hal tersebut. Terbukti perkataan Elkan Bagot itu menjadi kenyataan. Hanya dalam jangka waktu 2 tahun saja, timnas Indonesia mencapai apa yang diprediksikan olehnya. Tim ini masih sangat muda, jadi pesan saya bersabarlah. Saya mengatakan ini dalam beberapa kesempatan. Saya yakin kita dapat mulai bersaing secara serius untuk kompetisi besar lainnya seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Saya pikir kami memiliki potensi besar dalam tim ini dalam beberapa tahun ke depan, setelah kami lebih dewasa, lebih berpengalaman, yang nantinya dapat mewakili Indonesia di turnamen besar, ujar Elkan Bagot. Sayangnya, kesuksesan timnas Indonesia saat ini tak dapat dirasakan oleh Elkan Bagot selaku pemain keturunan pertama di era kepelatihan Sintayong di skuad Garuda. Hal ini tak lepas dari konflik di antara Elkan Bagot dan Sintayong yang sampai saat ini belum menemukan titik terang.